Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Bahasa Indonesia SMK Cendekia Bangsa akan menyampaikan materi penguatan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Berikut adalah tim Bahasa Indonesia di SMK Cendekia Bangsa. Terdiri atas 3 orang. Yang pertama Ibu Dian Rana SA, yang kedua Bapak Doni Rahman, dan yang ketiga Ibu Dwi Hajarianti. Berikut nomor HP yang bisa dihubungi jika mengalami permasalahan ataupun kurang memahami materi bahasa Indonesia, bisa menghubungi nomor tersebut. Kita mengingat kembali materi struktur teks prosedur. Ada 3 struktur dalam teks ini. Yang pertama, tujuan, yang kedua, tahapan, dan yang ketiga, penutup. Tujuan berisi judul atau suatu pekerjaan yang hendak dicapai. Biasanya kita temukan di judul itu sendiri ataupun di paragraf yang pertama. Jadi memperkenalkan apa itu prosedur yang akan dibuat. Berikutnya adalah tahapan. Ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan dalam langkah-langkah ini harus urut dalam membuat sesuatu. Karena kalau ada salah satu langkah yang terbalik, maka proses tersebut tidak sempurna dan barang yang dihasilkan tentu tidak akan sempurna. Dan yang ketiga, penutup, berisi simpulan atau penjelasan akhir dari proses pembuatan suatu produk. Berikut adalah contoh dari teks prosedur. Berjudul Cara Membuat Slime. Nah, di sini sudah kita tentukan strukturnya. Jadi yang termasuk tujuan di situ adalah paragraf pertama. Slime adalah salah satu mainan favorit untuk anak-anak yang kita beli di toko mainan. Tapi sebenarnya kita juga bisa membuat slime sendiri di rumah. Nah, untuk tahapan itu mulai cukup siapkan. Nah, seperti ini, mulai dari bahan sampai dengan cara pembuatannya. Diakhiri dengan kata slime siap untuk digunakan. Kemudian bagian penutup. Bagaimana kawan-kawan? Sangat mudah bukan? Cobalah di rumah ya. Nah, seperti itu. Jadi, dari struktur ini bisa kita tentukan tujuan, tahapan, dan juga penutup. Kemudian ada yang berwarna-warni, itu adalah aspek kebahasaan dari teks prosedur. Nah, berikut adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur yang berjudul Cara Membuat Slime. Menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan juga interrogatif. Untuk imperatif, kita temukan campur lempo final dengan pewarna makanan dalam sebuah wadah sampai warnanya merata. Sebenarnya ada banyak sekali kalimat imperatif di situ, hanya saja kita memberikan satu contoh. Kalimat imperatif atau kita sebut kalimat perintah atau kalimat seru. Kemudian kalimat deklaratif kita temukan contohnya slime siap untuk digunakan. Ini kita bisa menyebutnya kalimat berita. Diakhiri dengan tanda titik. Kalau tadi kalimat imperatif diakhiri dengan tanda seru. Kemudian, bagaimana kawan-kawan? Sangat mudah bukan? Nah, karena itu merupakan pertanyaan, maka termasuk di kalimat interrogatif. Baiklah, berikutnya menggunakan urutan atau langkah-langkah. Di situ sudah tertulis tadi ya, ada langkah ke-1 sampai ke-4. Jadi nanti ketika latihan soal, kalian bisa menuliskan mulai kalimat pertama dan kalimat terakhir. Itu saja biar lebih mudah. Jadi kalimat 1 yang mana, kalimat terakhir yang mana. Cukup seperti itu saja. Jadi langkah 1 sampai 4. Kalimat pertama sampai kalimat terakhir di langkah-langkah. Begitu ya. Kemudian menggunakan nomina dan juga partisipan. Nomina yang kami temukan di situ adalah slime, mainan, toko mainan, rumah. Nomina merupakan kata benda atau sesuatu yang dibendakan. Nah, kemudian partisipan atau pesertanya atau kata ganti orang yang digunakan, di situ kami temukan kita dan kawan. Sudah paham ya? Kaidah kebahasaan yang berikutnya. Menggunakan verba atau kata kerja. Beli, membuat, campur, tambahkan, menuangkan, cobalah.
itu merupakan verba atau kata kerja. Berikutnya konjungsi kata hubung, sangat mudah ya. Yang, dan, dengan, setelah, selanjutnya. Itu merupakan kata hubung. Jadi bagian yang berwarna merah, berwarna coklat, hijau, biru, semuanya menunjuk kepada kaidah kebahasaan. Baiklah, ini merupakan teks yang harus kalian analisis pada latihan soal. Cara membuat hand sanitizer. Seperti kita ketahui di masa pandemi ini, sangat dibutuhkan hand sanitizer ketika kita keluar rumah. Ketika kita berada di dalam ruangan atau kita berada di suatu tempat yang di situ tersedia tempat cuci tangan merupakan langkah yang lebih efektif. Tapi kalau misalnya kita berada di kendaraan atau kita berada di tempat yang jauh dari tempat cuci tangan, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer. Dan ini merupakan hand sanitizer alami dengan bahan utama daun sirih. Nah, silakan dibaca. Ini teksnya agak panjang, jadi ada 3 halaman. Ini halaman yang pertama. Kemudian lanjutan dari langkah-langkahnya, ini ada di halaman kedua. Dan paling akhir itu di halaman ketiga. Itu sumber yang kami kutip cara pembuatan hand sanitizer-nya. Nah, tugasnya untuk di penguatan struktur dan kebahasaan teks prosedur ini adalah menganalisis teks cara membuat hand sanitizer. Kalian tentukan bukti strukturnya dan juga bukti aspek kebahasaannya. Silakan kerjakan di form tugas Google Classroom. Baiklah, demikian penguatan materi untuk struktur dan kebahasaan prosedur. Silakan mengerjakan soal latihannya. Jika ada yang kurang memahami, silakan kalian bertanya pada kolom komentar di chat tugas atau di percakapan tugas. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi